Sampah menjadikan bencana dan sumber penyakit. Buang sampah sembarangan berarti membuang limbah di tempat yang tidak semestinya. Misalnya membuang puntung rokok di selokan, Warga di kawasan Garut Kota bekas, mengeluh di dekat menumpuknya area sampah di tempat sejumlah tinggal, tempat pembuangan sampah. plastik, botol bekas, Selain kertas bau bekas, menyengat, bungkus tumpukan makanan, sampah atau pun bisa sisa-sisa menjadi sumber makanan penyakit. begitu saja. Tumpukan sampah tersebut Di terlihat di lingkungan Jalan rumah Guntur, Jalan sekalipun. Merdeka hingga Jalan Ciater. Sampah merupakan masalah terbesar dalam kehidupan kita sehari-hari. Hampir di seluruh kota yang ada di Indonesia banyak mengumpulkan beribu-ribu ton sampah. Sampah-sampah tersebut diangkut oleh truk lalu dibuang begitu saja ke tempat penumpukan sampah, hingga menumpuk menjadikan gunung sampah. Selain merusak pemandangan, kebiasaan buang sampah sembarangan dapat menimbulkan penyakit. Jika kebiasaan ini dilakukan dalam jangka panjang, dampak buruknya akan lebih luas lagi, yaitu penurunan kualitas hidup manusia. Ada juga ulah kita sebagai masyarakat membuang sampah di tempat yang bukan semestinya, misalnya di sungai. Banyak yang tercemar oleh sampah akibat ulah masyarakat itu sendiri. Adapun aktivitas warga sekitar sungai yang tercemar, yaitu mereka menggunakan air tersebut untuk mencuci, memasak, mandi maupun minum. Ketika mereka menggunakan air sungai tersebut yang telah tercemar, tentu akan ada efek sampingnya yang dirasakan. Efek samping yang utama diterima oleh masyarakat yaitu penyakit. Penyakit yang terjadi umumnya ialah penyakit diare. Diare dapat terjadi akibat bakteri umum. Diare disebabkan oleh bakteri dalam air. Air yang kotor digunakan untuk mencuci sehingga bakteri tertinggal di benda-benda yang kemudian digunakan oleh warga. Adapun masalah sampah bagi lingkungan, yaitu lingkungan dapat berdampak banjir. Ini karena masyarakatnya membuang sampah sembarangan. Sampah menjadi penyebab utama terjadinya banjir. Ini adalah salah satu bencana yang sering terjadi di Indonesia, khususnya di daerah yang kurang resapan air. Wilayah pemukiman di batan sungai sering membuat pendangkalan akibat buang sampah ke sungai dan tanah sekitar sungai amblas, sehingga daya tampung sungai menjadi berkurang. Akibatnya air meluap dan terjadilah banjir. Dampak akibat banjir bagi warga salah satunya yaitu terganggunya aktivitas warga. Ada pula penyebab banjir yang merasakan warga, yaitu banjir menghalangi aktivitas masyarakat yang ingin berkegiatan di luar rumah jadi terhalang. Banjir juga sering menutupi jalan-jalan di kota-kota yang terkenal banjir sehingga transportasi sulit untuk melewati jalanan yang tergenang. Kendaraan yang terkena banjir sering terjadi mogok tiba-tiba. Banjir meter masyarakat sibuk untuk mengangkat barang-barangnya agar tidak hanyut terkena banjir. Cara untuk menanggulanginya, masalah sampah yang menjadikan bencana dan sumber penyakit, yaitu kesadaran masyarakatnya agar tidak membuang sampah sembarangan. Imbasnya pun terjadi pada diri sendiri dan orang banyak. Dari penjelasan tadi, kebiasaan buang sampah sembarangan terbukti dapat merugikan Anda, orang-orang di sekitar serta lingkungan. Agar tidak terjadinya penyakit akibat sanitasi dan kebersihan lingkungan yang buruk, mulai sekarang biasakan membuang sampah pada tempatnya dan jangan lupa cuci tangan setelahnya. Alangkah baiknya mulai dari diri sendiri dan lingkungan sekitar. Mari bersama-sama mulai dari sekarang. Stop buang sampah sembarangan. Pohon untuk kehidupan. Pohon adalah tanaman terbesar di planet ini. Menurut National Geographic, hutan mencakup sekitar 30% dari planet bumi. Sebagai makhluk hidup yang tidak bergerak seperti manusia dan hewan, pohon seringkali dilupakan dan tidak dihargai kehadirannya dalam kehidupan kita. Tapi nyatanya sebagai sesama makhluk hidup, kita semua memiliki tugas dan tanggung jawab kita masing-masing di dunia ini. Pada dasarnya, tahukah Anda bahwa sebenarnya para makhluk hidup ini saling tergantungan? Jika salah satu dari kategori makhluk hidup itu habis atau punah, maka kategori makhluk hidup lainnya juga terancam punah. Dan tanpa kita sadari, pohon ini banyak memberikan manfaat untuk kehidupan kita, bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat pohon seperti memberikan udara dari pencemaran, menciptakan lapangan kerja, menyediakan air bersih, dapat dinikmati setiap waktu. Berbagai arti penting pohon tersebut adalah fondasi dasar dalam merawat ekosistem. Penopang berbagai sendi kehidupan bumi. Tanpa pohon tidak mungkin terdapat kehidupan di bumi. Pohon dapat membersihkan udara dari partikel yang mencemari udara. Pohon di perkotaan juga mampu menyelamatkan rata-rata satu kehidupan per tahun di tiap kota. Karena mereka membersihkan udara dari partikel kotor, pohon juga kerap disebut dengan paru-paru bumi karena oksigen yang dihasilkan pohon bermanfaat bagi hidup lain.
Sebuah pohon mampu menyerap sebanyak 48 ton karbon dioksida per tahun. Ketika berusia 40 tahun, sebatang pohon juga dapat menyerap 1 ton karbon dioksida. Pohon juga memiliki peran dalam menyediakan air bersih. Hutan menyediakan sistem filtrasi dan menyimpan alam yang memproses seluruh pasokan air bersih. Pohon-pohon di perkotaan juga dapat berperan untuk menurunkan tingkat suhu kota. Suhu udara rata-rata di kota dengan 1 juta penduduk atau lebih bisa lebih dari sebesar 1-3 derajat Celcius dibandingkan daerah sekitar. Pohon yang terdapat di hutan-hutan di daerah tinggi penyimpanan sejumlah air yang seharusnya mengalir menurun bukit dan mengalir di sepanjang sungai kota. Tanpa kehadiran pohon-pohon tersebut, air akan mengalir tanpa hambatan dan dapat menyebabkan banjir hingga tanah longsor. Pohon di pinggir pantai seperti cemara atau bakau juga berperan mencegah abrasi. Selain bermanfaat untuk manusia, pohon juga bermanfaat bagi satwa liar maupun tanaman lain sebagai tempat tinggal bersarang. Mencari makanan dan bereproduksi dengan melindungi pohon berarti kita juga melakukan konservasi sumber daya alam. Yuk lindungi pohon dan menanam pohon. Jalani gaya hidup sehat, setiap orang dihimbau untuk mengonsumsi makanan bergizi seimbang. Hal ini dilakukan agar kebutuhan gizi tubuh dapat dipenuhi dalam setiap harinya. Masalahnya, tak semua orang mungkin paham mengenai pedoman gizi seimbang yang harus dilakukan. Sebelum memahami pedomannya, Anda juga harus mengetahui terlebih dahulu apa itu pengertian gizi seimbang. Secara umum, pengertian gizi seimbang adalah susunan asupan sehari-hari yang jenis dan jumlah zat gizinya sesuai dengan kebutuhan tubuh. Pemenuhan asupan gizi ini juga harus memperhatikan prinsip keanekaragaman pangan, aktivitas fisik, perilaku hidup bersih, dan mempertahankan berat badan normal guna mencegah masalah gizi. Gizi seimbang terdiri dari asupan yang cukup secara kuantitas, cukup secara kualitas, dan mengandung berbagai zat-zat gizi yang diperlukan tubuh untuk menjaga kesehatan pertumbuhan pada anak-anak, penyimpanan zat gizi, serta untuk melakukan aktivitas dan fungsi kehidupan sehari-hari. Prinsip gizi seimbang terdiri dari 4 pilar, yang pada dasarnya merupakan upaya untuk menyeimbangkan antara zat gizi yang keluar dan gizi yang masuk dengan mengontrol berat badan secara teratur. Adapun 4 pilar gizi seimbang tersebut yaitu mengonsumsi makanan yang beraneka ragam. Tidak ada satupun makanan yang mengandung semua gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Misalnya, nasi merupakan sumber utama kalori, namun rendah vitamin dan mineral. Selain itu, sayur dan buah juga kaya akan vitamin, mineral, dan serat, namun rendah kalori dan protein. Oleh sebab itu, Anda dianjurkan untuk mengonsumsi makanan yang beraneka ragam. Akan tetapi, konsumsi makanan yang beraneka ragam ini harus dalam proporsi makanan yang seimbang, jumlah yang cukup, tidak berlebihan, dan dilakukan secara teratur. Mulai terapkan pola makan tersebut dari sekarang. Membiasakan perilaku hidup bersih. Membiasakan perilaku hidup bersih dapat mencegah seseorang terkena infeksi. Infeksi merupakan salah satu faktor penting yang memengaruhi status gizi. Orang yang menderita penyakit-penyakit infeksi akan mengalami penurunan nafsu makan sehingga zat gizi yang masuk ke tubuh Hal tersebut menunjukkan bahwa kurang gizi dan penyakit-penyakit infeksi memiliki keterkaitan. Melakukan aktivitas fisik. Aktivitas fisik adalah segala macam kegiatan tubuh termasuk olahraga yang menjadi salah satu upaya dalam menyeimbangkan keluar dan masuk zat gizi, terutama sumber energi utama dalam tubuh. Selain itu, terkecuali metabolisme zat gizi, Anda dapat melakukan aktivitas fisik setidaknya 3 kali seminggu dengan durasi 30 menit per sesi. Memantau dan mempertahankan berat normal, salah satu indikator yang menunjukkan bahwa telah terjadi keseimbangan gizi di dalam tubuh adalah memiliki berat badan yang normal. Dalam indeks massa tubuh, pemantauan berat badan dalam pola hidup gizi seimbang dapat mencegah kelebihan atau kekurangan. Apalagi di masa pandemi seperti ini, seseorang harus kita juga dianjurkan untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Salah satu cara bisa dilakukan adalah dengan menerapkan pola hidup sehat dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang, dan jangan lupa tetap mencuci tangan dan pakai masker ketika sedang beraktivitas di luar. Yuk kita